Hadis yang selanjutnya, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajid rihan, akhrajahu Muslim. Nah, ini konsepnya sangat besar, Pak, sangat besar. Kalau kita ragu-ragu, ambil yang yakin. Ini kalau konsep fikih itu begitu. Misalnya kita udah wudhu lalu jalan, tadi kentut apa enggak? Kentut apa enggak? Enggak kentut. Enggak kentut. Karena awalnya kita sudah wudhu lalu ragu kentut atau enggak. Berarti yang ragu-ragu yang dibuang. Sama, kita udah wudhu atau belum? Ambil yang belum. Kan awalnya kita belum wudhu, lalu kita wudhu. Nah, pas udah wudhu lalu ragu-ragu, udah wudhu belumnya? Ambil yang belum. Ini konsepnya kayak gitu, Pak. Jadi kalau dalam fikih ragu-ragu ditinggalkan saja. Ambil yang yakin. Misalnya, saya sholat udah 3 apa 4 nih? 3 yang diambil. Kenapa? Karena walaupun ternyata kita udah 4, kita pasti udah ngelewatin 3. Tapi kalau kita baru 3, 4-nya belum. Ambil yang 3. Kira-kira gitu. Wal yamni ala mastaikon. Nah, ini ada Nabi pernah, mungkin sahabat ada yang lapor kali ya, Nabi, saya kadang-kadang kalau lagi sholat tuh nahan kentut. Kadang ada yang bunyi kuk. Saya nggak tahu Bapak sama nggak sih, kayaknya sama Bapak kentutnya sama saya. Itu saya kentut apa enggak? Kata Nabi, selama enggak kedengeran suara atau kecium bau kentut, itu berarti bukan kentut. Tapi kayaknya sih keluar dikit. Kalau cuma kayaknya jangan dipakai, Pak. Karena itu pintu masuk setan untuk gangguin kita. Tapi kadang-kadang bukan setan yang ganggu, emang kitanya bermasalah. Setan enggak, saya nggak gangguin, Pak. Emang dia aja yang bermasalah. Saya enggak gangguin, saya gangguin temennya. Dia emang dari awal penyakitan itu, penyakit was-wasan. Ada yang begitu, Pak. Ada. Itu kuncinya, yakin aja. Makanya kalau bapak-bapak itu nanti punya teman, kalau pipis kayaknya ragu-ragu, kecipratan enggak sih? Kecipratan. Saya pipisnya diurinoir, Pak, ya. Yang berdiri itu. Gimana caranya? Habis pipis ambil air, cipratin ke celana. Jadi kalau kita jalan kok basah, oh tadi cipratan air, bukan pipisnya. Nanti kalau benar pipis gimana? Minta maaf sama Tuhan, Pak. Sebab kalau nggak begitu, dia akan selalu ragu, Pak. Aduh, nggak enak celana saya ini, kayaknya tadi kecipratan deh. Yakin nggak? Enggak sih. Tapi kan, ya kayak gitu. Kalau ditapikan tuh repot, Pak. Orang ngomong kalau tapikan sama pokoknya itu udah susah. Ya pokoknya begini, nah itu kalau begitu tuh mendingan diam aja. Pokoknya mah tapikan juga susah. Nabi bilang ambil air ciprati saja. Ini beneran ada hadisnya. Nanti kalau kemudian dia ngerasa kok kayaknya nggak yakin, oh ini basah bekas cipratan, gitu saja. Kalau ternyata nanti memang beneran itu cipratan najis, Allah maafkan kok, ada konsep maafum. Nah di sini kalau ada yang ngerasa kayak kentut kayak enggak, ini terjadi kalau orang salah satunya nahan kebelet. Makanya Nabi enggak melarang kita dalam artian bukan dosa, Pak, ya. Pokoknya kalau mau sholat kebelet, selesain dulu, nggak usah sholat. Nanti udah selesai baru sholat, daripada sholat sambil nahan nafas. Kasihan, Pak, ya. Jangan itu orang makan saja kalau udah ada makanan komat sholat makan dulu gitu. Itu kayak gitu. Nanti kan nggak awal waktu. Sholat itu wajib di waktunya. Awal waktu anugerah, keutamaan. Nggak di awal waktu biasa saja. Orang beda-beda, Pak. Kalau santri, ustadz, sholat awal waktu pantas. Emang kerjaannya begitu. Nah kalau bapak yang kerja sholat di waktunya. Lebih enak begitu. Nah ini hatta yasma'u sautan aw yajid rihan. Sampai dia beneran dengar suara atau ada baunya. Kalau nggak ada suara, nggak ada bau, mana buktinya kentut? Perasaan doang sih, Pak. Perasaan menipu. Harus ada buktinya. Nggak ada bau, Pak, nggak ada suara, tapi celana kuning. Nah itu baru ada bukti itu. Itu bukan kentut, itu Pak, cepirit. Ini anak-anak Pak yang kecil pada tahu cepiritnya.